Kami dari kelompok 10 akuntansi pajak, materi yang akan kami bahas dalam presentasi ini tentang harga pokok penjualan dan beban operasional. Dengan pemateri pertama atas nama Maria Odeliana Nunu, pemateri kedua Melanie Yulita Adu, dan pemateri ketiga Sakarias Fertian Paru. Harga pokok penjualan. Beban pokok usaha harga pokok penjualan atau HPP diakui menggunakan pendekatan kausalitas, yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. Oleh karena itu, HPP diakui pada saat persediaan itu dijual. HPP dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan. Menurut Weigand, Kimmel, dan Kieso, ada dua sistem yang dikenal dengan pencatatan persediaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dan HPP tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Persediaan dihitung dengan melakukan perhitungan fisik pada setiap akhir periode. Hasil penghitungan tersebut dipakai untuk menghitung HPP. Yang kedua, sistem perpetual. Sistem perpetual menyajikan informasi mengenai persediaan dan HPP setiap saat tanpa melakukan perhitungan fisik. Dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Menurut Will dan Kwok, penilaian persediaan barang dagang dibagi atas berikut: Specific Identification Method, Cost Flow Method, First In, First Out atau FIFO, dan Average Cost, estimasi persediaan Gross Profit Method, dan Retail Inventory Method. Metode masuk pertama dan keluar pertama atau FIFO. Metode masuk pertama dan keluar pertama atau First In First Out ini berasumsi bahwa persediaan yang pertama kali dijual adalah persediaan yang pertama kali dibeli. Dengan demikian, biaya atas persediaan yang dibebankan sebagai HPP berasal dari persediaan yang dibeli pertama kali. Kedua, metode rata-rata atau average cost. Dalam metode ini, HPP ditentukan dari biaya rata-rata per unit untuk masing-masing persediaan setiap kali pembelian dilakukan. Menurut pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH, penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP menurut pajak hanya boleh dilakukan dengan metode FIFO dan metode average. Pemilihan metode tersebut harus dilakukan secara taat asas. WP tidak diperkenankan menggunakan metode penilaian mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Beban yang boleh dikurangkan di dalam beban operasional. Dalam akuntansi komersial, semua biaya termasuk kerugian dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto. Untuk tujuan perpajakan, tidak semua biaya dapat dikurangkan. Selama suatu biaya dapat dibuktikan atau dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk berikut ini. Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dalam kegiatan usaha. Misalnya, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa, dan royalti. Atau ada juga biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi penjualan yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, biaya administrasi dan pajak kecuali PPH. Biaya harus valid, reliable, dan wajar. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh
harta berwujud, dan amortisasi. Misalnya, untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Sekian dari saya. Beban yang tidak diperbolehkan pajak. Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan perhitungan PHK, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 9 ayat 1 UU PPH menyebutkan, jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut. A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen dengan segala bentuknya pada prinsipnya merupakan bagian laba dari perusahaan tersebut yang akan dikenakan PPH sehingga merupakan biaya untuk mendapatkan PHKP. Demikian juga dengan sisa hasil usaha pada koperasi, yang pada dasarnya merupakan bagian atas kelebihan dari pendapatan dikurangi biaya yang merupakan objek PPH sehingga bukan merupakan biaya untuk mendapatkan PHKP. B. Biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham sekutu atau anggota. Hal ini seperti perbaikan rumah pribadi, perjalanan pribadi, premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya. Yang ke-C, pembentukan atau pemumpukan dana cadangan, kecuali yang pertama, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, SGU dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan ajak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembangunan limbah industri untuk usaha pengelola limbah industri. Yang ke-D, premi asuransi kesehatan asuransi, kecelakaan asuransi, jiwa asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. E. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan PMK. F. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan yang dilakukan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat bagi semua yang menontonnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.